Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sipani Putri. Saya dari kelas 10-6. Di sini saya akan membacakan pedaran bahasa Sunda yang berjudul Petualangan Pangeran Kembar. Buku Petualangan Pangeran Kembar merupakan sebuah karya fiksi yang berlatar belakang kerajaan yang menyuguhkan petualangan penuh fantasi, nilai moral serta dinamika kehidupan kerajaan dan makhluk-makhluk mistis. Buku ini cocok dibaca oleh remaja hingga dewasa karena menyajikan alur yang tidak hanya menarik, tapi juga menyentuh sisi emosional pembaca karakter kuat dan penuh makna. Cerita ini berfokus pada tokoh utama, yaitu sepasang pangeran kembar yang mengalami berbagai rintangan dan kejadian luar biasa dalam mencari jati diri mereka serta penyelamatan orang-orang yang mereka cintai. Cerita dimulai dengan keputusan mengejutkan dari Raja Jamuji yang memilih untuk meninggalkan tahta kerajaan dan bertapa di sebuah tempat bernama Munding. Meski mengejutkan secara posisi, namun masyarakat dan adiknya Patimandu tidak terlalu heran karena sang raja memang telah lama hidup sederhana dan jauh dari kemewahan. Keputusan ini menjadi titik awal dari perubahan besar dalam kerajaan dan membuka babak baru dalam kisah para tokoh utamanya. Selanjutnya pembaca diajak bertemu dengan sosok petapa tua yang bijak. Ia digambarkan sebagai tokoh yang memiliki hati baik, serta tubuh dan semangat yang masih kuat meski sudah tua. Kehadiran menjadi penolong bagi pangeran kembar yang tengah berada dalam kesulitan. Ia memberi tempat tinggal di gua serta makanan minum untuk mereka. Dari sini pembaca mulai yakin bahwa tokoh-tokoh dalam cerita ini tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga kaya akan nilai-nilai moral dan kebijaksanaan. Ketegangan semakin meningkat saat kecemburuan dan amarah muncul dari karakter bernama Dewi Rarapsupa yang merasa terancam oleh ketampanan dan kepandaian anak dari Nyi Renghas. Ia pun memerintahkan Dayang Sari untuk memanggil anak tersebut. Dia memberinya pelajaran. Konflik ini menunjukkan bahwa kecantikan dan kekuasaan tidak selalu seiring dengan kebijakan dan sikap rendah hati. Cerita kemudian membawa kita ke sebuah kerajaan siluman bernama Girikupa yang tersembunyi di lembah sunyi di antara pegunungan yang dipenuhi oleh pepohonan ratusan tahun. Dunia ini digambarkan dengan sangat imajinatif, memperkaya suasana fantasi dalam cerita. Tidak hanya itu, muncul pula kerajaan lain yang lebih besar dan berpengaruh, yaitu kerajaan Kesambi yang dipimpin oleh Ratu Asoka. Ia digambarkan sebagai ratu muda yang sangat aktif dan penuh wibawa dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Salah satu bagian menyentuh dari cerita ini adalah ketika digambarkan seorang bocah kecil, anak dari raja dan ratu yang memiliki sifat pemberani, cerdas, dan kuat. Anak itu hidup di tengah kebahagiaan taman istana. Namun di balik itu tersimpan kerinduan sang ayah, Raja Damar, terhadap Nyi Renghas dan Rara Sinten. Ini menjadi gambaran hubungan kekeluargaan yang sangat emosional dan hangat. Puncak dari cerita ini terjadi ketika dua tokoh penting, Dewi Saruni dan Dewi Rarapuri, dikabarkan telah ditemukan setelah sebelumnya menghilang. Masyarakat percaya bahwa mereka diselamatkan oleh raksasa budiman. Namun kenyataannya mereka diselamatkan oleh Pangeran Damar, anak dari Nyi Renghas. Penutup cerita ini memberi kejutan yang menyenangkan dan memperkuat pesan bahwa kebaikan dan keberanian bisa datang dari siapa aja, bahkan mereka yang tidak terlihat mencolok. Kelebihan dari buku ini yaitu yang pertama, alur cerita yang menarik dan kaya konflik. Yang kedua, karakter yang kuat dan beragam. Yang ketiga, latar cerita yang imajinatif. Yang keempat, nilai moral yang jelas. Kekurangan dari cerita ini yaitu jumlah halaman terbatas. Yang kedua, latar kurang konsisten. Yang ketiga, penanaman tokoh cukup banyak dan mirip. Penutup dari kisah ini yaitu secara keseluruhan, Petualangan Pangeran Kembar adalah buku yang sangat layak dibaca. Buku ini menyajikan kisah petualangan yang menarik, penuh makna, dan membawa pembaca pada dunia fantasi yang menyegarkan imajinasi. Meski memiliki beberapa kekurangan teknis seperti keterbatasan halaman dan deskripsi, kekuatan cerita dan pesan moralnya tetap mampu meningkatkan kesan mendalam. Buku ini sangat cocok bagi remaja yang ingin menikmati kisah penuh petualangan sekaligus belajar. Sekian cerita pedaran bahasa Sunda dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.